Sebelum nonton, yuk bantu subscribe dan bagikan agar kami bisa terus berbagi ilmu. Terima kasih. Nah sekarang apa yang diperlukan oleh perempuan? Perempuan tuh butuh bicara aja, betul gak sih? Perempuan butuh bicara karena omongan kita aja banyak. Dan dikatakan perempuan apabila dalam sehari perempuan kurang komunikasinya, kurang 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Makanya suami saya sakit kepala kalau dia tahu jadwal saya nggak ada seminar. Aduh, pasti sampai jam 2 malam saya diajak ngomong. Dia bahagia banget. Berapa kali Bu Isa seminar? 3 kali sehari. Alhamdulillah. Jadi Bu, otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya. Kita nih masalah berputar-putar terus ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Baru itu masalah baru tenang di otak kita setelah kita ngomong. Pada siapa aja sebetulnya. Cuman karena kita ingin manja-manja sama suami, kita maunya sama suami kan? Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Ini sebetulnya, ya bapak-bapak harus paham ini. Ya, cuman Bu, otak laki-laki karena otak tanggung jawab, dia kalau dengar istrinya curhat, itu langsung otak tanggung jawabnya hipotalamusnya yang besar itu bekerja. Itulah mengapa sebetulnya pada saat kita perempuan ini sedang curhat, hanya ingin disimak, ya nggak sih Bu? Cukup sih ngangguk-ngangguk, lihat kita sebentar ngangguk-ngangguk, nggak lihat kita lama-lama nggak apa-apa, kita udah tahu bahwa memang matanya nggak bisa kan gitu. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, maka laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu lagi bertengkar kayak lingkaran setan. Ya, ayah aku sakit kepala, kayaknya HB aku turun. Apa kata suami waktu kemarin? Kelep dong. Ya, periksa HB dong. Ya, minum obat penambah darah dong. Itu solusi bukan? Solusi, karena dia kasihan lihat istrinya curhat. Padahal perempuan waktu curhat dia sudah mengatasinya, ya kan sih? Iya, kadang sakit kepalanya pagi hari, ketemu suami malam, ngeluhnya malam. Kan gitu. Udah minum obat juga tadi pagi, bahkan udah ke dokter, bahkan udah ke lab. Makanya waktu dikasih solusi minum obat atau ke lab, kita langsung kaku. Udah, gitu. Perempuan hanya sebetulnya inginnya, kasihan Bu Isa ya, capek ya. Senangnya. Nggak jadi sakit kepala Bu, gara-gara itu. Paham ya tentang ini ya? Makanya laki-laki harus kasih tahu. Suami saya kasih tahu ini. Makanya atau saya disclaimer setiap mau curhat, ayah aku cuma cerita doang ya gitu. Ya. Dia ngerti, sekarang udah ngerti. Pengen banget dia ngasih solusi. Ya, yang jadi masalah begini. Laki-laki kan udah ngasih solusi ya. Terus kita kadang-kadang besok mengeluh hal yang sama kan? Padahal laki-laki sudah kasih solusi. Laki-laki kesel karena kenapa kamu nggak pakai solusi yang kemarin aku kasih? Berarti kamu nggak pakai solusiku. Berarti kamu nggak ikut perintahku. Gitu cara persepsi laki-laki. Karena kita ngeluhnya berulang. Ngeluh sakit kepala saya aja seminggu bisa 3 kali Bu. Ya. Nah suami saya kadang-kadang jengkel karena dia selalu udah siapin obat. Jadi persepsi dia bahwa kita nggak patuh terhadap perintah dia gitu. Padahal ini cuma ngomong doang. Makanya kasih tahu. Bahkan suami saya tuh kadang ya datang pinternya tuh. Setiap saya curhat dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Gitu. Saking dia udah belajar. Itu pun kadang-kadang ya lupa juga dia ngomong juga solusi. Cuman karena saya juga sudah belajar, maka saya mengambil solusi yang dia berikan. Itu tanda tanggung jawabnya dia pada saya. Kan asik Bu. Ya, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Dalam hati saya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Kayaknya kamu sayang terus sama aku ya. Cie. Kenapa? Karena kamu kasih solusi sama aku. Gitu. Karena pada saat laki-laki memberi solusi, itu tandanya dia tanggung jawab. Cuman kita sering berantem. Ayah aku capek banget pagi-pagi ngantar anak-anak. Apa kata suami? Ya udah kita sewa supir aja. Supir mahal lagi ayah, mendingan uangnya buat aku, ya kan? Kata suami katanya capek lah. Lingkaran setannya kan kayak gitu. Paham Ibu? Ya. Minggu depan Ibu lagi ngeluh lagi. Ayah capek banget ngantar anak-anak. Suami nyolot. Kan saya udah bilang cari supir. Mahal lagi ayah. Balik lagi kita ngomong kayak gitu. Makanya dikatakan perempuan ahli sejarah. Itu terus diomongin. Seorang pria tidak mau mengakui kesalahannya karena ia mengira pasangannya tidak akan mencintainya lagi. Kalau si suami mengaku salah pada istri, laki-laki itu takut bahwa istrinya tidak cinta lagi. Kalau dia mengaku salah berarti dia lemah. Dia takut begitu. Ya.
Tapi sebetulnya kita ya perempuan, padahal kenyataannya seorang wanita akan semakin mencintai pria itu jika ia mau mengakui kesalahannya. Bapak, dengarkan ini Pak. Ibu, percaya nggak kalau suami kita, saya minta maaf ya, saya belum bisa beliin kamu mobil. Ya Allah. Ya, yang ini juga nggak apa-apa. Langsung gitu kita kan, ya nggak Bu? Meleleh kita Bu, ya, daripada dia tidak mengakui kesalahannya, ya kan? Saya aja ya kapan itu terharu sama seorang bapak datang mau masukkan rehab anaknya, dia langsung bilang, Bu Aisyah, maaf saya nggak sanggup bayarnya, tapi saya juga nggak sanggup ngurus anak ini di rumah. Itu meleleh saya Bu, langsung perintahkan finance gratis, minta saja surat ya tidak mampu kepada RT, udah gitu. Itu tuh kalau laki-laki ngerti berhadapan dengan perempuan, siapa saja sebetulnya, dia bilang bahwa dia tidak mampu apa, kita itu langsung ya Bu ya. Ya, nah itu sampaikan. Ini yang dia nggak tahu. Dan persaingan atau songongnya laki-laki itu karena takut ibu nggak cinta lagi sama dia itu. Itu persepsi namanya. Ya, memang itu fitrah, tapi kalau belajar maka dia akan naik derajat kemuliaannya. Seperti itu. Inilah perlu kita belajar. Ya, mungkin bapak-bapak nggak banyak belajar, tapi dengan adanya media sosial, jangan salah, mereka ngintip-ngintip juga tuh. Nah, apalagi potongan-potongan kan gitu kan. Nah, ya. Oke, nah tapi kalau kita yang duluan belajar, maka kita lah yang dulu mengerti tentang bedanya persepsinya otak laki-laki dan perempuan.